lebih bisa lagi. Kira-kira Bapak Yosef benar ke tidak itu? Kita yang sudah tua ini selera boleh tinggi, tapi kadang-kadang kemampuan tidak cukup. Jangankan usia lanjut seperti Bapak Ibu, saya jiwa kecuali Roh Kudus. Nah, ketika kita tua, secara badani dan fisik kita pasti lemah, loyo dan rapuh. Sudah tidak menarik lagi. Tapi bagaimana supaya tetap tampak kinclong? Paling tidak seperti bapak-bapak Protbab 14 ayat 2. Berbahagialah orang yang tidak kehilangan harapan, terkait dengan tema tahun Yobel, siarah harapan, dan harapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Jadi penyakit dan persoalan utama dalam hidup kita adalah ketika kita kehilangan harapan. Dan sebenarnya yang sedang mengalami hopeless atau kehilangan harapan itu bukan para usia lanjut menurut saya. Saya melihat banyak generasi muda kita yang justru kehilangan harapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberikan anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta itu telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Berbahagialah orang yang tidak kehilangan harapan. Inilah tema dari Hari Orang Tua Sedunia yang dicanangkan oleh gereja yang kita rayakan pada hari ini, yang sebenarnya perayaan ini terkait dengan peringatan wajib kakek nenek Yesus yang kita peringati kemarin, yaitu Santo Yoakim dan Ana. Mungkin ada yang pernah mendengar sebuah lagu yang menegaskan bahwa siapa bilang usia lanjut itu tidak berguna. Nanti Om Servas cari ya. Yang kurang lebih begini dia. Siapa bilang lansia tidak berguna? Mau lanjut? Lanjut khotbah saja dulu ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir usia lanjut karena sudah dianggap tidak produktif lagi. Kan dulu dalam pelajaran geografi itu ada kategori usia. Usia produktif dan usia non produktif dan tidak produktif lagi. 60 tahun ke atas itu masuk kategori yang sudah tidak produktif lagi. Dan untuk manusia yang hidup di zaman modern, orang yang sudah tidak produktif itu dianggap seperti dalam tanda kutip itu sampah. Maka jarang orang yang sungkeman kepada mereka karena sudah tidak ada uang lagi. Makanya saya akui beberapa manula orang tua yang sudah tua tapi masih bergaya parlente. Ada juga itu. Artinya kan dia tidak menerima kenyataan kalau usianya sudah tua, maunya gaya muda terus. Baik juga, tapi kadang-kadang ketika kita sudah usia tua, selera dan hasrat boleh tinggi, tapi kemampuan pasti sudah tidak bisa lagi. Kira-kira Bapak Yosef benar ke tidak itu? Kita yang sudah tua ini selera boleh tinggi, tapi kadang-kadang kemampuan tidak cukup. Jangankan usia lanjut seperti Bapak Ibu, saya saja sudah mau masuk 50 tahun ini kalau pergi main sepak bola, saya rasa bola yang datang itu saya bisa kontrol, begitu angkat kaki, kaki tidak bisa angkat. Usia tidak bisa dibohongin, hasrat boleh tinggi, kita lihat bola bagus dan kita sambar itu pasti bagus, bisa gol, tapi begitu kaki diayunkan, kadang ada rasa asam urat sedikit, ada rasa berat, ada rasa nyilu. Usia memang tidak bisa dibohongi. Namun, seberapapun besar dan tua usia kita, satu hal yang penting adalah spirit muda tetap perlu dijaga. Spirit muda tetap perlu dijaga. Sehingga usia boleh tua, tapi tetap tampak awet muda. Bagaimana caranya supaya usia boleh tua, tapi tetap tampak awet muda? Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa karena keremajaan spiritual akan membantu meremajakan kulit. Percaya enggak? Lihat saja Romo Eman. Coba cari, bandingkan saya dengan yang masih ABG. Siapa yang lebih tampak awet muda? Banyak anak-anak muda kita yang usianya masih muda tapi sudah kelihatannya usia lanjut. Benar kan? Kenapa? Tidak ada perawatan, maintenance. Perawatan ini bukan hanya tentang perawatan tubuh, tapi terutama perawatan jiwa, inner beauty. Kalau kita punya jiwa yang segar dan remaja, itu akan terpercik dalam pori-pori yang juga membuat kulit kita itu tetap kinclong, tetap menarik. Tidak perlu keluar masuk salon. Percuma keluar masuk salon untuk jaga perawatan dengan facial kah, dengan krim bat kah, dengan apa segala macam. Tapi kalau secara rohani kita kering, kita akan tetap tampak tidak menarik. Percaya atau tidak? Ya, sekali lagi, banyak orang yang selalu bertanya, Romo punya usia berapa sih? Mereka kaget kalau saya bilang saya mau masuk 50. Tidak pernah krim bat, tidak pernah facial, cukup pakai sampo yang ada, pakai sabun yang ada. Tapi yang paling penting itu jiwa selalu dirawat. Nah, Yesus dalam Injil bicara tentang kalau kamu berdoa, mintalah supaya Roh Kudus itu selalu diberikan. Jadi perawatan jiwa itu perlu Roh Kudus. Tidak ada kekuatan dan kekayaan dunia yang bisa merawat jiwa kecuali Roh Kudus. Nah, ketika kita tua,
secara badani dan fisik kita pasti lemah, loyo dan rapuh, sudah tidak menarik lagi. Tapi bagaimana supaya tetap tampak kinclong? Paling tidak seperti bapak-bapak prodiakon ini, sudah tua tapi tetap tampak lebih awet muda daripada anak muda. Sehingga kalau bicara tentang kehilangan harapan di masa tua, saya justru berpikir terbalik. Karena tema hari usia lanjut ini kan, berbahagialah orang yang tidak kehilangan harapan, dari kitab Sirak bab 14 ayat 2. Berbahagialah orang yang tidak kehilangan harapan, terkait dengan tema tahun Yobel, siarah harapan, dan harapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Jadi penyakit dan persoalan utama dalam hidup kita adalah ketika kita kehilangan harapan. Dan sebenarnya yang sedang mengalami hopeless atau kehilangan harapan itu bukan para usia lanjut menurut saya. Saya melihat banyak generasi muda kita yang justru kehilangan harapan, merasa tidak ada guna dan tidak berarti lagi hidup ini. Apalagi kalau mereka putus cinta, gagal kuliah, tidak dapat pekerjaan. Sepertinya kalau sudah putus pacar atau putus cinta, dunia itu habis. Kalau susah dapat pekerjaan, dunia itu habis. Kalau juga belum dapat jodoh, seperti hidup itu selesai. Nah, pada titik inilah gereja membangkitkan harapan. Sebenarnya tujuan utama untuk para usia lanjut, supaya ketika mereka sudah tua, mereka tetap punya harapan bahwa mereka tidak sendiri, Tuhan selalu bersama mereka. Kemarin saya pergi ke Gramedia, untuk pertama kalinya saya pergi ke Gramedia sambil saya pergi cukur rambut. Saya mampir cari bola basket sih sebenarnya, karena kita kedatangan frater baru yang katanya hobi main basket. Ini ada beberapa orang frater, satunya frater top kita, satunya frater top di Donggo, satunya frater punya kita dari Mataram, sama frater Ian nanti pulang. Saya bilang kita sudah ada 5 orang, kita mau lawan OMK yang kemarin finalis bola basket di lapangan basket, supaya kita lihat siapa yang kuat secara fisik atau yang kuat secara rohani. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa bagaimana walaupun usia tua, kita tetap menjaga spirit muda dengan menyesuaikan diri dengan mereka yang masih muda dan gaya hidup mereka, supaya kita juga selalu tampak awet muda. Dan kemarin ketika saya pergi cari itu bola basket di Gramedia, saya iseng-iseng ke toko bukunya. Saya cari buku filsafat sih, tapi susah didapat. Nah, saya menemukan satu buku yang judulnya ini, menarik sekali. Aku ingin percaya padamu, tapi aku tak percaya. Aku ingin percaya padamu, tapi aku tidak percaya. Nah, ada sebuah caption yang menarik di bagian belakang. Kepercayaan yang dirusak bisa mengubah kehidupan, namun itu tidak harus menghancurkan kehidupan. Kepercayaan yang dirusak bisa mengubah kehidupan, tapi itu tidak harus menghancurkan kehidupan. Karena begini, kita kalau sudah menemukan sahabat kita bohong, orang terdekat kita bohong, pasti kita sudah tidak percaya lagi. Dan ketika kita sudah tidak dipercaya lagi, susah untuk orang percaya lagi kepada kita. Pada saat itulah kita hopeless, kehilangan harapan. Masihkah saya bisa dipercaya? Sehingga saya bilang, sebenarnya yang kehilangan harapan itu bukan orang usia lanjut. Banyak anak-anak ABG dan generasi muda yang justru kehilangan harapan, karena mereka mungkin dikecewakan, pernah tidak dipercaya, lalu tidak dipercaya lagi. Dan memang seringkali terjadi bahwa ketika orang kehilangan kepercayaan, dia pikir hidup itu selesai, padahal tidak. Jadi kepercayaan yang dirusak bisa mengubah kehidupan, namun tidak menghancurkan kehidupan. Masih ada jalan lain, ada banyak jalan ke Roma. Maka dalam buku ini yang dibahas adalah bagaimana berpikir dan merasa alternatif untuk melihat peluang-peluang lain yang bisa dibangun. Ketika kita sudah tidak dipercaya lagi, kita masih bisa membangun kepercayaan itu. Dan Bapak Ibu, tidak ada kepercayaan yang bisa dibangun tanpa harapan. Makanya iman kita dibangun di atas dasar iman, harap, dan cinta. Atau lagunya Titik Sandora dulu itu, percaya, harapan, dan cinta. Itu para usia lanjut pasti hafal lagu itu ya. Jadi tidak ada harapan yang dibangun
tanpa iman, dan juga tidak ada kepercayaan yang dibangun tanpa harapan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau mau bahagia karena punya harapan, jangan lupa iman, jangan lupa cinta. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Iman itu tentang hidup doa. Kita perlu berdoa. Yesus saja berdoa. Dalam Injil kita mendengar Yesus berdoa. Setelah dia berdoa, murid-muridnya minta, Tuhan ajarilah kami berdoa. Dengan permintaan ini kita membayangkan murid ini tidak pernah berdoa. Dia baru minta supaya diajarin berdoa. Banyak sekali orang kita, orang Katolik yang memang tidak atau jarang berdoa. Bapak Ibu, doa tidak sama dengan berdoa. Kita boleh punya banyak buku doa, kita boleh punya banyak kelompok doa, bukan itu yang menyelamatkan, tapi berdoanya. Bukan banyaknya kelompok doa yang menyelamatkan, tapi berdoanya. Kita boleh masuk di kelompok doa apa saja, tapi kalau tidak berdoa dengan serius, juga tidak ada gunanya. Jadi berdoa itu sebuah pekerjaan doa. Dan ini yang diajarkan oleh Yesus. Berdoa. Kalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami dan seterusnya. Dan di bagian akhir Injil, pesan menarik dari Yesus. Mintalah supaya Roh Kudus itu menjiwai kamu. Bapak Ibu, usia boleh tua, fisik boleh keriput dan kropos, tapi kalau Roh Kudus tetap bekerja di dalam diri kita, kita akan tetap tampak kinclong, shining brightly, glowing, seperti Bapak Prodiakon, Pak Yos Kakor, mereka itu. Usia boleh tua, tapi tetap tampak awet muda. Tapi jangan parlente ya. Ini bapak-bapak, Pak Guntur mereka. Siapa yang meragukan? Dari segi kepala sudah sangat tua, rambut sudah sangat tua. Apalagi yang meragukan? Gigi mungkin juga ya. Gigi 1, gigi 2. Tapi spirit masih tinggi. Jadi tidak bohong kalau bilang kita perlu punya kecantikan spiritual dan kegantengan spiritual supaya kita selalu tampak awet muda. Makanya itulah kita mengajak orang tua kita pada usia lanjut ini supaya mereka mengambil bagian untuk mencicipi hari orang usia lanjut sedunia hari ini bersama kita dalam sebuah gereja, gereja sinodal. Sebenarnya dan biasanya kalau di Denpasar, kalau hari orang tua sedunia ini Bapak Uskup pimpin kasih minyak perminyakan. Saya sudah siap minyaknya. Tapi kemudian saya berpikir kita pending dulu. Nanti seksi keluarga setelah ini settingkan ulang, para ketua lingkungan berpikir ulang, kita buka pintu atau porta santa untuk dikunjungi para usia lanjut. Ya. Karena tema berbahagialah orang yang tidak kehilangan harapan terkait dengan ziarah ke pintu suci, ziarah pengharapan. Sebenarnya Bapak Ibu, dua figur yang kita tahu, contoh orang tua yang tetap punya semangat muda itu adalah Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus. Paus Yohanes Paulus II menjelang kematiannya, dia melahirkan dan membuat sebuah buku berjudul Ziarah Ambang Pintu Harapan. Karena dia sudah mau mati. Ziarah di ambang pintu harapan. Saya pikir umat di KBG yang berperlindungan Santo Yohanes Paulus II harus tahu itu. Erwin mereka ya, C. Olive mereka harus tahu apa yang dimaksudkan dengan Yohanes Paulus II bicara tentang melintasi ambang pintu harapan. Itu ada bukunya, ada di saya. Kemudian Paus Fransiskus, dia tahu dia akan mati tahun ini. Makanya dia membuka Porta Santa dengan tema Pesiara Harapan dan lebih khusus lagi bicara tentang yang berharap dalam Kristus tidak mengecewakan. Kan dia mati juga setelah itu tuh. Usia tua. Dan saya membacakan sebuah cuplikan surat dari beliau waktu dia berada di rumah sakit. Dia menulis surat seperti ini. Mana dia? Ya. Paus Fransiskus
pada tanggal 16 Maret 2025. Saat masih terbaring di rumah sakit, untuk terakhir kali dia menulis pesan ini. Tubuh kita lemah, tetapi meskipun demikian, tidak ada yang menghalangi kita untuk mengasihi, untuk berdoa, untuk memberi diri, untuk berarti bagi yang lain dalam iman, tanda-tanda harapan yang cemerlang. Dan orang tua kita boleh secara fisik mereka tidak berdaya, tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang, tapi secara rohani mereka sangat produktif untuk menghasilkan keselamatan. Contoh, Abraham dalam bacaan pertama adalah orang yang ketika semua orang pergi siap menerima bencana yang direncanakan Tuhan, dia tetap setia di depan Tuhan. Dia berdialog dengan Tuhan. Tuhan, kalau di Sodom dan Gomora itu semua banyak orang salah yang harus dibasmi, tapi ada 50 orang yang benar, Tuhan masih marah. Tuhan bilang, tidak, demi orang 50 yang benar itu saya tidak jadi marah. Tapi kalau kurang 5 lagi, sisa 45, masih marah? Tidak juga. Kurang lagi 5, sisa 30, tidak juga. Terakhir, Tuhan, kalau sisa 10 saja orang yang benar, masih juga Tuhan mau membasmi kota itu? Tuhan bilang, tidak. Jadi doa orang tua itu cepat sekali diterima oleh Tuhan. Atau contoh lain, Yoakim dan Ana, kakek nenek Yesus. Ketika mereka sudah tua, mereka tidak putus asa. Mereka tetap berharap. Lalu apa? Setiap hari berdoa. Dan doa dari Santa Ana waktu itu, yang dengar khotbah kemarin pasti sudah dengar. Dia bilang, Tuhan, saya malu tidak punya anak. Karena di Yahudi, kalau tidak punya anak, tanda itu orang berdosa dan terkutuk. Tapi kalau Tuhan mau kasih kami anak, kami akan beri kembali anak itu kepada Tuhan. Lalu dikasihlah Bunda Maria. Dan mereka beri kembali kepada Tuhan. Kemudian, Abraham dan Sarah, yang dengar bacaan 1 minggu lalu, dengar cerita itu, mereka sudah tua, tapi ada 3 orang yang diutus Allah mampir di kemah mereka. Lalu Abraham kasih roti terbaik, kasih domba terbaik. Lalu 3 orang itu bilang, 1 tahun lagi kami datang, Sarah sudah mengandung anak. Dan benar, doa orang tua. Zakaria dan Elizabeth juga orang tua. Bapak Ibu, kemarin saya bilang begini, saya juga bersyukur punya kakek nenek yang hebat. Saya punya kakek nenek itu namanya Franciscus Gahol dan Susana Mbembus. Mereka aktif di gereja, mereka bertemu dan berpacaran di gereja. Mereka melahirkan anak-anak yang kemudian aktif juga di gereja. Dan dari mereka lahirlah cucu 2 orang imam, 3 orang suster. Dan di antara 3 suster, 2 orang bernama Francisca. Saya selalu mengingatkan adik-adik dan keluarga besar saya. Orang tua kita tidak mewariskan kekayaan, tidak mewariskan tanah, tidak mewariskan aset, tapi mereka mewariskan iman. Itulah kekuatan untuk hidup. Dan kita telah hidup sejahtera karena dibangun di atas iman kakek nenek kita. Jangan bangga kalau Anda sukses sekarang, tapi ingatlah kakek dan nenekmu. Mereka memang tidak bisa bekerja, tapi secara spiritual mereka tetap bekerja. Mereka terus berdoa untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudari, jangan meremehkan kakek nenek. Mereka itu adalah tanda konkret kehadiran Allah untuk kita. Itulah yang membuat Paus Fransiskus dan gereja menempatkan kakek nenek dalam hari khusus perayaan gereja. Dan tahun ini kita rayakan ke-5 sejak tahun 2021. Para kakek nenek, terima kasih untuk cinta yang telah kamu salurkan lewat keturunan. Juga terima kasih untuk segala doa yang telah kamu lakukan. Teruslah berdoa untuk anak dan cucu, karena di balik kakek nenek yang pendoa akan terlahir anak dan cucu yang penuh rahmat. Seperti Maria dan Yesus lahir dari orang tua dan kakek nenek yang pendoa, Yoakim dan Ana. Semoga Tuhan memberkati kita.
Marilah kita berdiri.